dalam sejarah PBN. Jadi pertanyaannya adalah kenapa dia maksain diri untuk itu? Ya. Oke, next. Hmm. Nah, eh, ini kawan-kawan bisa bisa perbesar ini dengan cara klik kanan, terus kemudian open in new tab, dan nanti pindah tab biar ininya full besar. Bisa? Oke, kalau nggak bisa pakai pakai ini aja sekarang. Ya. Nah, sekarang kita lihat begini. Jadi data ekonomi ini adalah basisnya. Ya. Ini adalah eh, konteks bagaimana eh, posisi Indonesia ketika dia berhadapan dengan sebuah krisis global. Jadi kita harus meletakkan perekonomian Indonesia sekarang bukan sekedar Indonesianya saja, tapi kita lihat Indonesia adalah bagian dari sebuah sistem ekonomi global, sistem ekonomi yang sedang ditekan oleh krisis, sedang ditekan oleh pertarungan hegemoni mata uang, dan sedang ditekan juga oleh bayang-bayang depresi ekonomi. Ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa Indonesia, ekonomi Indonesia tumbuh 5%. Ya. Ini selama beberapa tahun terakhir ini pemerintah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih sehat loh. Dia tumbuh masih 5%. Persoalannya adalah komposisinya. 5% itu ditopang oleh apa? Nah, data menunjukkan bahwa 55% dari GDP Indonesia itu dihasilkan oleh konsumsi rumah tangga. 7% dihasilkan oleh konsumsi pemerintah. Sementara pembentukan modal tetap, ya, pembentukan modal tetap adalah bagaimana ekonomi, bagaimana mesin ekonomi bisa menghasilkan produktivitas. Pembentukan modal tetap hanya 29%. Jadi ekonomi Indonesia yang kelihatannya bertumbuh itu sebetulnya ditopang oleh belanja. Itu yang jadi persoalan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, kalaupun tidak bisa dibilang palsu, gitu ya, dia rapuh secara fondasi. Karena sebuah negara yang sehat ekonominya, itu pembentukan modal tetapnya tinggi. Dengan demikian, pembukaan lapangan kerja itu sustainable. Karena pembentukan modal tetap itu bermakna bahwa lapangan pekerjaan ini akan terbuka selama bertahun-tahun. Nah, dengan pembentukan modal tetap yang sangat rendah seperti itu, kita menghasilkan ekonomi yang konsumtif tanpa memajukan kapasitas produksinya. Banyak yang ribut soal produktivitas ekonomi Indonesia rendah gitu, terus kemudian itu kemudian dijadikan alasan untuk menekan lagi upah buruh, gitu ya. Kenyataannya bahwa performa ekonomi Indonesia memang jeblok. Performa ekonomi Indonesia tidak berfokus pada bagaimana meningkatkan kapasitas produksi, tapi menggenjot konsumsi. Ini bukan satu hal yang transformatif. Ini pertumbuhan yang dangkal, pertumbuhan yang tidak punya fondasi. Ini Indonesia sedang membangun ekonominya sebagai sebuah istana di atas pasir. Persoalannya adalah begini, ya.
ketika Indonesia kemudian mengalami deindustrialisasi, ya, deindustrialisasi itu bukan sebuah keniscayaan, tapi dia adalah produk logis dari, gitu ya, dia adalah produk logis dari cara berekonomi yang seperti ini, cara berekonomi yang mendorong masyarakat untuk terus konsumsi, gitu ya, tanpa membangun industri yang kuat. Gitu. Jadi masyarakat didorong untuk terus konsumsi agar angka pertumbuhan ekonomi secara statistik terus ada di tingkat 5%, gitu ya. Tapi ini tidak akan lama, gitu. Tidak akan bisa berlangsung lama, gitu. Nah, jika krisis ekonomi global semakin dalam, makin dalam, well, sudah beberapa kali terjadi, bisa di stave off dengan konsumsi ini. Ya. Tapi berapa lama orang akan bisa terus berkonsumsi? Yang kedua, itu tadi aku bilang, krisis iklim akan semakin dalam. Ya. Dari COP 30 kemarin, tahun lalu di Brazil, gitu ya, itu hampir separuh dari tujuan-tujuan uh, upaya iklim global itu gagal, ya, gagal dicapai. Ya. Amerika Serikat bahkan sudah mengundurkan diri dari situ. Nah, enggak, gitu ya, krisis iklim global ini akan makin. Yang ketiga, perang hegemoni mata uang. Perang Iran lawan Amerika, ya, ini salah satunya adalah dipicu oleh bagaimana Amerika berusaha untuk merebut kembali hegemoni dolar di kawasan Timur Tengah. Ya. Jadi krisis global ini akan terus naik, akan terus meningkat. Nah, jadi apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh kelas berkuasa di Indonesia ketika Indonesia harus berhadapan dengan situasi ekonomi global seperti ini? Jawabanku adalah ini. Seluruh rancangan ekonomi Indonesia saat ini dari era Jokowi itu dirancang supaya kelas berkuasa Indonesia, satu, dia bisa survive dari krisis, ya. Dua, dia bisa memindahkan beban krisis ini kepada rakyat pekerja. Jadi inilah frame, ya, yang kalau kita pakai frame ini, gitu ya, semua yang data ekonomi tentang kesenjangan, semua data ekonomi tentang peningkatan kekayaan, tentang kehadiran militer, ya, itu akan masuk akal kalau kita pahami bahwa keseluruhan sistem ekonomi yang sekarang itu ditujukan untuk menjaga survivabilitas. Bagaimana kelas berkuasa, kelas pengusaha di Indonesia bisa survive, bagaimana oligarki bisa survive, ya. Sementara beban atau ongkos krisis itu dilempar ke rakyat pekerja. Kita next terus ke slide 6. Next lagi. Warisan Jokowi. Ya, oke. Jadi, kenapa aku bilang bahwa Jokowi dan Prabowo itu satu kelanjutan? Karena
semua persiapan untuk survive dari kelas berkuasa ini, gitu ya, itu dimulai, gitu ya, semua fondasi dari upaya untuk survive ini dimulai di awal di masa pemerintahan Jokowi. Dan cara eh, salah satu cara yang kemudian ditempuh untuk membuang ongkos krisis itu ke pundak rakyat pekerja adalah dengan merontokkan semua jaminan perlindungan hukum atas kesejahteraan rakyat pekerja. Ya, itu termasuk dalam Omnibus Law. Jadi Omnibus Law bukan sekedar eh, bukan sekedar undang-undang yang tidak adil. Omnibus Law adalah perangkat hukum yang akan melindungi kelas pengusaha ketika dia berusaha menyelamatkan diri dari krisis. Ngelihatnya ke situ. Eh, dengan fleksibilitas, ya, dengan pelemahan posisi tawar serikat, ya, dengan kemudahan PHK. Semua ini ujungnya adalah bagaimana bisa mendapatkan tenaga kerja yang murah tapi nggak bisa ngelawan. Gitu. Jadi ya ini memang persiapan, eh, mereka udah siap-siap. Ini buruh akan kita eksploitasi habis-habisan ini untuk supaya kita bisa selamat dari krisis. Tapi kalau buruh dieksploitasi habis-habisan, nanti mereka ngelawan. Ya udah, kita bikin seperti ini. Serikatnya diperlemah, gitu ya. Buruhnya nggak dikasih sistem kontrak, gitu ya. Sorry, nggak dikasih status kerja tetap, bahkan tidak dikasih status sebagai pekerja. Jadi jangan sampai mereka bisa melawan. Oke? Prabowo tidak tidak perlu menyiapkan perangkat baru. Perangkat ini disiapkan oleh Jokowi. Oke, next. Ya. Nah, dari Jokowi, transisi dari Jokowi ke Prabowo itu disimbolkan oleh rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo di kereta api itu ya, di KRL. Ada momen di mana kemudian diliput dan segala macam. Seakan-akan dua musuh besar sedang berdamai gitu ya. Tapi itu sebetulnya adalah ujung gitu ya. Ya, penanda tangan kesepakatan dan sebagainya itu adalah ujung dari negosiasi yang panjang antara faksi-faksi pengusaha itu sendiri, faksi-faksi borjuasi itu sendiri. Okay. Ini bukan masalah siapa loyal ke siapa, ini masalah sebuah kesepakatan kelas antara faksi-faksi borjuasi. Mereka sadar gitu ya, bahwa masa-masa krisis itu bisa membahayakan mereka sendiri, karena sebagai pengusaha barangkali mereka tidak survive dari krisis, gitu ya. Tapi juga bisa membahayakan posisi politik mereka karena situasi krisis itu akan memicu banyak kemarahan dari rakyat, dan rakyat yang marah bisa membuat sebuah pemerintahan jatuh. Jadi transfer dari Jokowi ke Prabowo, ya, itu adalah faksi-faksi borjuasi membuat kesepakatan strategis, ya. Bagaimana caranya bisa selamat dari krisis sekaligus bisa mencegah agar rakyat pekerja tidak melawan ketika krisis itu beban biaya krisis itu dilemparkan kepada mereka. Ya. Next, ya. Jadi ini tiga objektif, ya, yang saat ini aku kenali
gitu ya, aku identifikasi sebagai uh, ini Trisula. Ya. Ini Trisula dari apa yang barangkali dijual di marketisasi sebagai Prabowonomics, ya. Tapi sebetulnya semua kalau kalau kawan-kawan baca semua tindakan ekonomi politik Prabowo, ya, akan kelihatan bahwa semuanya akan bermuara pada tiga tujuan ini. Ya. Yang pertama jelas mengamankan profit. Ya. Apa tindakannya di situ? Hilirisasi nikel, gitu ya, pelonggaran environmental safeguards, gitu ya, proletarisasi, prekarianisasi tenaga kerja, ya, fleksibilitas, gitu ya, terus kemudian apa namanya, kemitraan, model-model kemitraan seperti itu, dan militerisasi proyek. Ya. Jadi ini adalah objektif pertama. Ya. Objektif kedua adalah mengamankan jejaring dukungan. Ya. Jadi eh, untuk menjaga stabilitas sebuah pemerintahan harus punya basis dukungan massa yang cukup, harus punya jejaring di mana dia bisa mengunci tokoh-tokoh lokal, dia bisa mengunci apa namanya, para pemain besar, gitu ya. Dan tindakan-tindakan berikut itu ditujukan untuk mengamankan jejaring dukungan ini. MBG, ya. MBG itu jangan dilihat sebagai sebuah tindakan ekonomi semata, gitu ya. MBG adalah sebuah mesin patronase. Dia dipaksakan oleh Prabowo at all cost karena dia bisa memelihara mesin patronasenya Prabowo. Ya. Operasi Merah Putih sama demikian. Ya. Nah, berikutnya adalah buzzer, ya, peningkatan buzzer dan propaganda digital. Nah, ini barangkali yang terakhir aku lihat eh, sempat ribut ya di media sosial itu adalah bagaimana beberapa media online yang cukup independen itu kemudian ditarik menjadi partner dari negara, gitu ya. Jadi ada konsolidasi buzzer dan propaganda digital yang memang dilakukan secara sistematis dan besar-besaran sekarang. Nah, yang terakhir adalah itu tadi, gitu loh, bagaimana konsumsi, gitu ya, di konsumsi rumah tangga itu dielu-elukan, gitu ya, dan kemudian dipakai untuk menopang GDP. Jadi ini trik statistik, trik ekonominya memang begitu. Ya. Yang terakhir adalah bagaimana mencegah perlawanan, gitu ya. Bagaimana revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri disahkan, gitu ya, dan memberi jalan bagi apa yang beberapa kawan sebut sebagai neo difungsi ABRI, gitu ya. Terus kemudian intimidasi dan kontra narasi, ya ini berkaitan dengan apa namanya, semakin seringnya, gitu ya, serangan dilakukan terhadap kawan-kawan di gerakan demokrasi, dan ini tidak pandang bulu, gitu ya, dan dari berbagai macam metode, dari mulai intimidasi fisik, dari kemudian doxing, ya, atau kontra narasi, ya. Jadi bagaimana kawan-kawan yang demo itu dibilang perusuh, gitu ya. Kawan-kawan yang kemarin mengejar-ngejar Budiman di UGM dibilang sebagai apa namanya, anti demokrasi, gitu ya, karena atau anarkis, gitu ya. Kawan-kawan perempuan yang mengusung feminisme dibilang sebagai liberal, sebagai barat, gitu ya. Jadi ini semua adalah serangan yang terkoordinasi,
terkoordinasi dengan baik gitu ya, untuk memotong pengorganisiran sebelum dia berubah menjadi mobilisasi gitu ya. Nah, berikutnya adalah kehadiran militer sebagai sinyal jangan macam-macam, perluasan Kodam gitu ya. Perluasan Kodam itu harus atau penambahan batalion gitu ya, itu harus dibaca sebagai eh, sebuah tindakan preventif, ya, sebuah intimidasi gitu ya, bahwa eh, gue sekarang ada di dekat lo, ya. Karena yang namanya penambahan Kodam gitu ya, itu udah pasti penambahan pos regut regut tembak namanya fire team, ya. Dan itu memang eh, eksekutor-eksekutor lapangan semua gitu. Jadi ini semacam peringatan gitu, jangan macam-macam loh gitu, gue tembak lo semua. Jadi, nah itu, jadi semua itu ujungnya satu, jangan sampai orang berani. Orang marah ya, tapi jangan sampai mulai melakukan perlawanan, memotong, jangan sampai pengorganisasian berubah menjadi mobilisasi. Oke, next ya. Nah, perlu perlu dipahami bahwa tiga objektif ini itu akan menyelamatkan, benar-benar menyelamatkan kelas berjuasi, tapi dia tidak bisa atau tidak mungkin tiga objektif ideal ini gitu ya, itu berjalan mulus tanpa bergesekan satu sama lain gitu ya. Tiga objektif ini sebetulnya saling menggerus gitu ya. Ketika dia mencoba memperkuat patronasenya gitu ya, dia mengeksklusi kelas borjuasi, faksi-faksi borjuasi yang tidak kebagian, misalnya begitu ya. Nah, secara spesifik ya, secara spesifik itu ya, tekanan fiskal ya, tekanan fiskal ini bukan sesuatu yang bisa didismiss gitu ya, atau bisa diabaikan sekedar dengan menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh loh 5% tahun lalu. Nggak bisa begitu. Karena tekanan fiskal ini akan terus menjepit keuangan Indonesia gitu. Dan pilihan-pilihannya akan makin sempit sebetulnya. Negara ini sudah ada di ambang bangkrut ya, dengan memaksakan MBG ya, yang merupakan salah satu kunci dari cara rejim Prabowo memelihara patronasenya, negaranya sendiri bisa jadi bangkrut gitu. Nah, pengurangan anggaran untuk MBG itu sendiri menunjukkan bahwa tekanan fiskal itu bukan main-main. Memang betul ya bahwa Prabowo berhasil menurunkan defisit anggaran dari 240 triliun ya menjadi sekedar menjadi 180-an triliun ya, di empat bulan pertama ini gitu ya. Itu, tapi dia melakukan itu dengan menaikkan pajak. Ketika dia menaikkan pajak, dia menggerus daya beli. Sementara daya beli masyarakat itu adalah apa yang selama ini menopang dalam tanda kutip kinerja GDP-nya. Jadi sebetulnya solusi-solusi yang di apa namanya, yang dirancang oleh rejim Prabowo ini untuk menyelamatkan diri, gitu ya, itu sebetulnya saling menusuk satu sama lain.
dia mau dorong MBG, MBG itu menekan keuangan negara. Dia mau berusaha untuk menyelamatkan kinerja keuangan negara, dia pakai pajak. Dia pakai pajak, pajak itu menekan daya beli masyarakat. Sementara daya beli masyarakat itulah yang selama ini mendukung kinerja GDP, kinerja pertumbuhan ekonomi. Jadi ini saling menusuk sebetulnya satu sama lain. Ya. Nah, begitu nanti ini ularnya ini kembali memakan ekornya sendiri, gitu ya, MBG akan runtuh. MBG sebagai sebuah proyek legitimasi sosial, legitimasi politik, itu tidak akan sustainable. Dia either dia akan bangkrut, negaranya Prabowo membangkrutkan Indonesia dengan memaksakan MBG, atau dia akan terpaksa memangkas MBG ini sampai tingkatan yang tidak lagi bisa dia pakai untuk membangun patronasenya. Gitu. Ya. Jadi either way gitu ya. Apalagi ketika perlawanan berbasis penentangan terhadap MBG menguat. Itu ketika MBG tidak lagi bisa dia pakai sebagai legitimasi sosial, gitu ya, akan menunjukkan kalau kita eh, melihat nanti bagaimana kepopuleran Prabowo bisa terjun bebas. Ya. Nah, yang kedua adalah bahwa eh, karena eh, tadi ya kita lihat solusi-solusi ekonominya Prabowo itu saling menusuk satu sama lain. Tapi juga tidak mungkin, mustahil bagi Prabowo untuk memberikan porsi sogokan ekonomi yang sama pada semua kroninya. Akan selalu ada friksi antara faksi-faksi ini yang kebagian banyak, yang versus yang kebagian dikit, yang kebagian dikit versus yang sama sekali nggak kebagian, dan seterusnya. Jadi eh, apalagi dalam keadaan negara makin lama makin bangkrut karena diperas oleh MBG, kemungkinan retakan di dalam koalisi politik Prabowo itu sendiri akan makin hari makin nyata, makin hari makin kelihatan. Nah, yang ketiga adalah paradoks pertumbuhan yang merusak tadi gitu loh. Investasi asing masuk gitu ya, nggak di dalam negeri tidak terkonversi menjadi pembentukan modal tetap, tapi keuntungannya langsung dibawa keluar lagi, gitu ya. Pajaknya makin mencekik, gitu ya. Ekonomi ekstraktif yang brutal, gitu ya. Kerusakan ekologis itu di Papua luar biasa, tapi juga di tempat-tempat lain itu akan makin hari makin kelihatan, gitu ya. Dan yang terutama, kalau menurut aku menjadi peluang besar gitu ya, nanti nanti kita akan bahas berikutnya, adalah bagaimana rejim ini secara serentak menyerang semua sektor gerakan demokrasi. Mahasiswa diserang, perempuan diserang, masyarakat adat diserang, petani diserang, gitu ya. Buruh mau dirangkul, tapi ya beberapa bisa terkooptasi, tapi sebetulnya sebagian besar kawan-kawan buruh yang memang memang dalam tanda kutip memang yang merah-merah ini itu memang memang nggak pernah terjangkau oleh kooptasi ini. Jadi eh, ini semua adalah sumber kontradiksi baru. Dan yang penting dia adalah sumber aliansi baru. Karena ketika kita semua diserang bareng-bareng, gitu ya, mau nggak mau, gitu ya, kita harus mulai bicara untuk mengadakan perlawanan bersama. Nggak ada lagi yang aman sekarang.
Gak ada lagi sektor yang aman. Gak ada lagi sektor yang gak ditarget. Semua ditarget. Oke, okay? Next. Jadi eh, Prabonomics pada intinya adalah sebuah upaya untuk survive, upaya kelas berkuasa, upaya oligarki untuk survive dari krisis ekonomi global dengan cara membuang biaya krisisnya ini kepada rakyat pekerja, dan dengan itu dia harus berusaha juga untuk mencegah rakyat pekerja yang terbeban berlipat-lipat ini agar tidak melawan. Jadi inilah definisi dari Prabowo. Dia bukan transformasi, dia bukan sama sekali bukan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, dia sama sekali bukan ekonominya atau transformatif, dia adalah ekonomi yang ditopang oleh belanja, dia adalah ekonomi yang tidak membangun kekuatan produktif, dia adalah ekonomi yang memberikan ruang kepada neodifungsi kepada tentara dan polisi, dia adalah ekonomi yang uh, didukung oleh buzzer dan narasi-narasi anti demokrasi. Ya. Dia adalah ekonomi yang bicara soal uh, produktivitas gitu ya, tapi pada saat bersamaan gitu ya, dia merusak lingkungan, dia merusak sustainabilitas. Ya. Dia bicara soal mengangkat martabat buruh, tapi pada saat bersamaan dia memperkuat fleksibilitas, dia menghantam serikat-serikat buruh gitu ya, dan memperkuat sistem kerja kontrak dan outsourcing. Gitu. Jadi keseluruhan kontradiksi-kontradiksi ini, gitu ya, pada satu titik dia menghasilkan peluang, titik-titik rentan yang sangat mungkin untuk dieksploitasi. Dan kalau kita apa namanya konsentrasikan perlawanan kita di situ, itu kita akan menyerang langsung sendi-sendi atau titik-titik rapuh dari keseluruhan Prabowonomics ini. Yang pertama adalah kontradiksi fiskal MBG. Gitu. Jadi MBG ini adalah titik rapuh pertama. Kelihatannya dia adalah legitimasi yang sangat kuat gitu ya. Tapi di terlalu banyak titik rapuh di dalam seluruh konsepsi MBG ini. Kalau kita bisa meruntuhkan MBG ya, sebagai sebuah sarana legitimasi, ya bukannya Prabowo akan jatuh segera gitu ya, tapi keseluruhan narasi tentang transformasi dan sebagainya, kesejahteraan rakyat dan sebagainya itu akan runtuh. Ya. Yang kedua adalah dampak ekologis sebagai bahan bakar mobilisasi. Jadi ini kawan-kawan harus mulai bicara, gitu ya. Bagaimana eh, ekonomi Indonesia hari ini ditopang oleh kerusakan lingkungan, ditopang oleh eh, beban ganda bagi perempuan, ditopang oleh krisis reproduksi sosial, ditopang oleh eh, fleksibilitas tenaga kerja. Titik-titik inilah gitu ya yang kita harus tunjukkan bahwa beban krisis ini dibuang, dibuang ke rakyat pekerja. Indonesia ini krisis,
Indonesia nggak baik-baik aja. Dan kawan-kawan harus bisa nunjukin bahwa rakyat pekerja lah yang membayar ongkos dari krisis ini. Nah, yang ketiga itu subjek-subjek perjuangan baru, gitu ya, termasuk pekerja informal dan platform, gitu ya. Ini kawan-kawan harus mulai bicara secara spesifik, gitu ya, secara eh, mungkin bukan bukan secara ilmiah ya, tapi secara lebih konkret. Bagaimana pekerja yang semakin tidak terlindungi oleh serikat ini bisa mulai berserikat, bisa mulai melakukan perlawanan secara terorganisir. Nah, satu lagi yang lupa aku tulis di presentasinya adalah kawan-kawan harus mulai berpikir bagaimana membangun sebuah organisasi perlawanan, gitu ya. Mau bentuknya seperti apa, gitu ya, mau dia diorganisir seperti apa, itu terserah kawan-kawan, karena kawan-kawan yang tahu landscape sosialnya hari ini, ya. Tapi dia harus mulai bisa menjembatani semua isu yang sekarang ini sedang diserang oleh rejim Prabowo, dan menjembatani semua sektor yang sekarang ini sedang berlawan, yang pemuda, yang mahasiswa, yang buruh, yang tani, yang perempuan, yang gerakan lingkungan, gitu ya. Ini harus dijembatani, harus derajat. Dan sekarang ini adalah waktu yang sangat tepat untuk itu, karena ini semuanya lagi diserang dan semuanya sedang terancam. Kalau masih mau, ya itu dijamin kalah. Oke, kooptasi saja tidak cukup bagi rejim ini untuk bisa bertahan. Dia butuh militer. Makanya ada Prabowo. Tapi seperti sudah kita lihat, gitu ya, keseluruhan sistem yang dibangun tetap rapuh. Tinggal bagaimana kawan-kawan bisa mengeksploitasi apa yang rapuh dari sistem ini, sehingga kemudian ke depan eh, mau perlawanan ini seperti apa, mau menang, mau kalah, mau kita kembali ke zaman Orba atau enggak, gitu ya, itu nasib dari masa depan bangsa Indonesia ini ada di pundak kawan-kawan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Dari. Ada Isoma, bagaimana teman-teman? Mau Isoma dulu atau kita lanjut sama teman-teman yang ingin bertanya juga bisa langsung menanyakan di chat ya. Nanti biar ditampung dulu dan bisa dijawab langsung oleh para narasumber di akhir paparan ketiga. Kalau perlu ada waktu Isoma dulu, kawan-kawan, atau kita bisa lanjut. Baik, kalau gitu kita lanjutkan 10 menit lagi di 18.00 ya, teman-teman. Dan jangan lupa yang teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya di kolom chat. Nanti biar ditampung dulu pertanyaannya dan saya bacakan setelah paparan narasumber ketiga. Secara baik, nanti kita bertemu lagi di 10 menit selanjutnya ya, 19.00.
Baik, teman-teman. 10 menit yang sudah dialokasikan untuk Isoma sudah habis ya. Semoga tempat untuk salat dan semacamnya. Mungkin kalau Mas Muhtar Habibie belum hadir, hadir, ya. Ya, saya Oh, sudah hadir dari ya. tadi, Mas. Baik, terima kasih Mas. Sudah menunggu ya. Ya, kami juga sudah membaca pertanyaan tadi, tapi kita uh, jawab nanti setelah Mas Muhtar Habibie memaparkan materinya ya. Silakan Mas. Baik, selamat malam Oke. teman-teman semua. Terima kasih teman-teman KP Alternatif sudah mengundang saya. Ini saya jatah terakhir ya. Ini sudah berdua jam dan kedua pembicara sebelumnya sudah sangat panjang penjelasannya. Jadi saya akan ringkas saja. Jadi biar teman-teman nanti punya banyak waktu untuk diskusi ya. Saya tadi banyak belajar dari Bung Daru dan juga Bung Jaya ya sebelumnya. Nah, saya akan menyampaikan 3 poin utama saja. Jadi paling 15 atau 20 menit sudah cukup ya. 3 poin utama yang barangkali malah nanti bisa kita jadi pemantik untuk diskusi bersama ya. Yang pertama, saya ingin melihat bahwa apa yang Prabowonomics sebut ini ya, ini kan sebenarnya kalau kita tarik ke arah yang lebih konseptual ini kan sebenarnya bicara soal bagaimana negara itu mengintervensi ekonomi ya. Nah, kalau ini kita lihat ke belakang, nah saya ingin menariknya lebih jauh lagi ya. Saya ingin berargumen bahwa ya apa yang kita saksikan sekarang di Prabowo, cara mengintervensi ekonomi dan intervensi sosialnya itu tidak beda jauh dengan apa yang dilakukan di zaman Soeharto dulu ya. Sehingga bagi saya Prabowonomics itu ya we don't have to take it very seriously ya. Karena nggak ada bedanya dengan masa Soeharto. Nah, kenapa demikian? Saya beri 3 indikasinya ya. Yang pertama adalah soal bagaimana negara itu sejak zaman Soeharto memang sudah aktif jadi negara itu sudah aktif ya mempromosikan ekonomi ekstraktif tadi ya sudah disinggung Bung Jaya maupun Bung Daru tadi. Kita bisa lihat sejak zaman Soeharto bagaimana konsesi-konsesi tambang, perkebunan, bahkan dulu Bob Hasan itu mendapat konsesi sampai 2,5 juta hektar ya kehutanan yang merupakan kroni terdekat salah satu kroni terdekatnya Soeharto. Jadi ini kelanjutan dari apa yang terjadi hari ini kelanjutan dari apa yang terjadi sejak zaman Soeharto dulu. Nah, yang lebih penting lagi sebenarnya nanti saya komparasikan ya dengan negara lain. Kenapa kemudian Indonesia ini kok ekstraktif ekonominya itu sejak dulu dominan ya. Eh, ya di literatur sudah banyak yang menyinggung ya bagaimana soal pertama tentu saja mengekstrak sesuatu dari alam itu kan memang lebih mudah ya, dan cuannya lebih cepat. Ya. Jadi itu untuk kebutuhan membiayai politik uang itu juga lebih cocok gitu daripada misalnya ekonomi produktif ya dalam manufaktur yang prosesnya tentu saja lebih lama karena Anda harus bangun pabrik, Anda harus bangun eh, pemrosesan, Anda harus bangun jaringan logistik dan lain sebagainya itu. Sementara tambang nikel atau batu bara Anda tinggal keruk, Anda masukkan ke kapal, ya besoknya kira-kira uangnya udah cair gitu, yang Anda bisa pakai untuk membeli suara pemilih. Nah, yang lain juga barangkali karena sektor ekstraktif itu cenderung less risky ya dibanding manufaktur yang karena dia melibatkan teknologi yang lebih canggih, melibatkan investasi yang lebih besar, masa gestation periodnya ya, untuk imbal apa balik modalnya itu lebih lama. Nah, ini para kapitalis-kapitalis domestik Indonesia ya cari yang lebih mudah karena memang kepentingan utama mereka dapat duit sebanyak-banyak ya tanpa peduli duitnya itu diperoleh dengan cara mentransformasi ekonomi atau hanya untuk mengeruk ke alam apa sumber kekayaan alam tadi. Nah, yang kedua, indikasi yang kedua kenapa saya sebut karakter intervensi negara sejak Soeharto itu sama, ya proyek-proyek yang dilakukan negara itu sejak zaman Soeharto sampai Prabowo hari ini ya namanya project. Jadi memang benar-benar hanya sebagai sarana untuk bagi-bagi bancaan ya dalam tanda kutip untuk melumasi, memberi oil ya bagi mitra-mitra atau partner atau
aliansi mereka. Ini tadi Bung Daru udah nyinggung soal patronase. Jadi memang arahnya sangat kuat ke sana. Apalagi MBG ini, Anda bisa tahu sendiri siapa yang diuntungkan dari MBG ini. Dan saya ingin sedikit menambahkan aja ya konteks kenapa Prabowo begitu ngotot dengan MBG. Saya kira ada konteks bahwa teman-teman masih ingat mungkin ya bahwa Prabowo ini kan menang karena dibantu Jokowi ya. Jadi orang yang sudah jago berkali